Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana likitabihi wa fadalna ala sairil umam bi akrami ahbabihi hamdan yastaglibul marghubi miridaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu arhamakum walau bisalam. Wa ja'alna minal aizin wal faizin wal makbulin. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bergabung kembali di majelis ini, di channel Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah untuk bekal di hari kelak nanti di yaumil akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja ditinggalkan oleh Ramadan, di mana 1 bulan penuh kita berada di madrasah, di pendidikan daripada bulan Ramadan. Tentunya harapan kita semua adalah bagaimana pendidikan Ramadan kemarin akan membuah hasil setelah kita keluar dari Ramadan itu sendiri, yakni di bulan Syawal ini, di mana tempahan-tempahan didikan-didikan bulan Ramadan terhadap jiwa kita yang tidak ada lain adalah untuk bagaimana menunjukkan atau meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri, yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita umumnya di negara kita ini, di Indonesia ini, setelah bulan Ramadan, bagaimana digalangkan pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan di antara keluarga, di antara kelompok, di antara organisasi dan lain sebagainya, dalam rangka silaturahmi atau halal bihalal, di mana halal bihalal ini secara menyebut kita berbahasa Arab
Tapi yang sebenarnya halal bihalal bukan berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah bahasa Indonesia yang diarabkan atau bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Karena awal yang mencetuskan daripada bahasa halal bihalal adalah presiden kita yang pertama adalah Bung Karno, yang membahasakan silaturahmi setelah menjalankan kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, mengadakan halal bihalal. Oleh karena itu, tentunya bentuk daripada halal bihalal, karena ketika kita usai bagaimana melaksanakan puasa di bulan Ramadan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun juga memperbaiki hubungan antara sesama manusia ini. Hablum minan nas. Nah, sehingga tentunya halal bihalal ini menunjukkan hubungan kita sesama manusia, bukan saja hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita laksanakan di bulan Ramadan, supaya betul-betul kita kembali bahwa di bulan Syawal ini digolongkan daripada minal aizin wal faizin wal makbulin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempahan daripada bulan Ramadan, ketika kita bagaimana muncul jiwa-jiwa yang terpuji, jiwa-jiwa yang baik, yang harus kita pelihara setelah kita keluar di bulan Ramadan. Tentunya ini akan juga membawa dampak hubungan kita sesama manusia. Nah, sehingga silaturahim adalah bukti juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tadi di awal saya sampaikan bagaimana Allah memperjelaskan terhadap kita, wattaqullah wa tas'aluna bihi wal arham. Artinya wattaqullah, takutlah kepada Allah, di mana ketakwaan itu sendiri akan disetarakan alladzi tasaaluna bihi wal arham, dengan orang yang rajin menjalin silaturahim. Artinya orang yang silaturahimnya rajin itu akan bagaimana juga menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentang bagaimana silaturahim disetarakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu arhamakum walau bisalam." Jalinlah silaturahmi itu sekalipun dengan salam. Karena seringkali yang terlontar dalam kata-kata saat-saat ini adalah bagaimana orang mengatakan kata sibuk. Dan memang di saat ini semua orang, siapa sih yang tidak sibuk? Semakin dia tinggi status sosialnya, maka ia pun juga semakin tinggi tingkat kesibukannya. Tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan daripada silaturahmi itu sendiri, karena kitalah yang akan mengatur daripada perjalanan silaturahim. Jamaah al-mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam silaturahim bagaimana memperjelaskan al-faqih radhiyallahu taala anhu Abu Lais As-Samarqandi, bagaimana beliau menyampaikan tentang i'lam bi anna fi silaturahim asru khisalin mahmudah, bahwa di dalam silaturahim itu ketahuilah ada 10 sifat-sifat yang terpuji. Artinya akan mendapat pujian baik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kita sesama manusia. Bahkan para malaikat pun juga
bagaimana ia memberikan pujian terhadap orang-orang yang rajin daripada menjalin silaturahmi itu sendiri. Manakah yang 10 hal itu? Pertama, bahwa silaturahim awaluha anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu amara bisilaturrahim. Yang pertama yang terdapat kelebihan di dalam silaturahim adalah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri memerintah terhadap kita semua sebagai hamba-hambanya untuk menjalin daripada silaturahim. Bahkan riwayat Maimun bin Mahran, salah satu asya'a al-kafiru wal muslim fihinna sawa'un man ahadha faqif lahu fa'ahidka musliman kana au kafiran fa innamal ahdu lillah wa man kana bainaka wa bainahu qarabatan fasilhu musliman kana au kafiran wa man iktamana ala amanatin faddaha musliman kana au kafiran. Artinya ada 3 yang haknya sama, baik orang kafir maupun orang muslim. Pertama, apabila kalian berjanji kepada siapapun kalian berjanji, baik kepada orang muslim maupun juga kepada orang kafir, maka kalian harus menepati daripada janji itu sendiri. Karena pada hakikatnya janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memandang baik dia muslim maupun non muslim, kita harus menepati janji. Dan yang kedua, apabila di antara kalian dan di antaranya ada satu hubungan kerabat, maka jalinlah silaturahmi musliman kana au kafiran, sekalipun orang itu bagaimana, muslim maupun non muslim. Karena silaturahim ini adalah gambaran daripada ihsan yang ada dalam agama kita. Bukankah kita itu terdiri sebagai pemeluk agama Islam ada 3 hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan silaturahim adalah bukti daripada atau wujud daripada kita ihsan. Setelah kita baik keimanannya kita kepada Allah, baik secara melaksanakan secara keislaman kita, lalu kita harus juga tularkan, harus kita kembang biaskan, harus kita dampakkan terhadap ihsan kepada sesama kita manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam silaturahim ini tidak menghalangi, walaupun kita mempunyai sahabat lain kepercayaan, lain akidah, kan itu adalah bentuk daripada ihsan atau bentuk hablum minan nas. Kecuali yang kita berprinsip adalah tentang keimanan dan keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang haknya sama adalah apabila kita diberikan amanah, maka hendaklah sampaikan kepada yang berhak itu. Baik itu yang menitipkan amanah kepada kita, orang muslim maupun juga non muslim. Nah, inilah saya garis bawahi bahwa yang kedua tadi adalah bagaimana tentang silaturahim. Allah yang memberikan perintah lewat ayat tadi. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahwa takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalinlah daripada silaturahmi. Karena silaturahmi itu juga akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang walaupun bagaimana dia hubungannya kepada Allah, ibadah hablum minallahnya sangat luar biasa. Tetapi ketika ia
tidak baik hubungan sesama manusia, maka itu nanti ia akan menghalangi juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pantas Allah dalam hal ini menyetarakan antara ketakwaan kita kepada Allah dengan bagaimana menjalinnya silaturahmi. Bahkan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, saya punya tetangga yang begitu sangat rajin, sholat malamnya tiap malam, puasa sunnahnya tiap hari, cuman ia sayang sama tetangga dia tidak pernah baik, baik yang di depan, di belakang, kiri dan kanannya. Lalu andai orang ini mati ya Rasulullah, manakah tempatnya, surga atau neraka?" Beliau menjawab, "Itu berada dalam neraka." Lalu balik tanya lagi sahabat ini kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya satu lagi punya tetangga yang dimana dia ibadahnya pas-pasan." Artinya ibadahnya pas-pasan, dia hanya wajib saja, puasa hanya sekedar puasa Ramadan, sholat pun hanya 5 waktu, tetapi dia baik sama tetangganya, tidak pernah dia menyinggung perasaan hati tetangganya, tidak ada celah kejelekan di antara hubungan sesama manusia. Andai ia mati ya Rasulullah, di mana ke tempatnya? Lalu baginda menjawab, dia akan berada di surga. Nah, itu betapa pentingnya silaturahim ini, karena silaturahim itu sendiri yang akan mendatangkan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus bagaimana mengingat bahwa silaturahim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan silaturahim, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika bagaimana kita memutus tali silaturahim, berarti kita sedang memutus hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berani? Seseorang yang akan memutus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diutarakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi. Innallaha ta'ala lama khalaqar rahim qala anar rahman wa anta rahim aqta'u man qata'aka wasil man wasalaka. Artinya bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim itu sendiri, jalinan kasih terhadap kita sesama manusia, lalu Allah berkata terhadap rahim itu sendiri, "Aku adalah Ar-Rahman dan engkau adalah Rahim. Dan barang siapa yang memutuskan engkau, berarti ia memutuskan aku. Dan barang siapa yang menyambung, artinya menjalankan silaturahim, berarti ia menyambung juga atau menjalin hubungan denganku." Nah, seperti tadi saya katakan, siapakah lalu saat ini orang yang berani bagaimana memutuskan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya kira tidak ada yang akan berani. Karena tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, tempat bagaimana kita meminta pembelaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surah yang sering kita baca adalah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Kepada Allah lah kita segala menyandarkan sesuatu. Pada Allah lah kita bagaimana mengharapkan segala sesuatu. Lalu bagaimana ketika orang itu memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ia sadari ketika ia memutus tali silaturahmi bahwa ia sebenarnya sedang memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat patut kita waspada dan curiga terhadap diri kita. Jangan sampai justru memutuskan tali silaturahmi ketika Allah memberikan kemudahan dalam kehidupannya, memberikan kemudahan dalam rezekinya,
Ia menganggap bahwa dirinya yang paling hebat dan tidak butuh sama orang lain. Dan seolah-olah orang lainlah yang butuh terhadap dirinya. Na'udzubillah. Kalau sampai ada di antara kita yang merasa seperti itu. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istidraj itu sendiri, semakin ia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam hidupnya, kemudahan dalam menuntut rezekinya, tetapi ia sendiri semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ia sadari, ternyata ia diberikan kelebihan kehidupan dunianya itu semakin jauh dari saudara-saudaranya. Nah, inilah yang kita harus masing-masing introspeksi diri, menghisab diri, menyadari diri, jangan sampai dengan keberadaan kita saat ini lalu kita merasa berbangga diri, tidak butuh kepada orang lain. Sangat sekali orang sombong apabila ia berkata bahwa ia tidak butuh orang lain, tetapi juga sangat naif ketika ia berkata bahwa orang lain suka terhadap dirinya. Artinya kita sesama manusia ini bagaimana tetap harus memperbaiki dan saling memaafkan, sehingga momen setelah kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, momen Syawalan ini adalah ajang daripada halal bihalal, silaturahmi, kita saling memaafkan. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan, tetapi inilah bentuk daripada kita sebagai manusia biasa yang saling memaafkan. Bukan saja kita meminta selama bulan Ramadan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga saling bermaaf-maafan ketika kita berada di bulan Syawal ini untuk bagaimana membuktikan pendidikan Ramadan kita yang kemarin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kelebihan yang terdapat di dalam silaturahmi akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa terhadap ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain tidak akan diterima kalau tidak memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau satu waktu ketika memimpin doa, bertanya kepada sahabatnya, adakah di antara kita saat ini orang yang memutus tali silaturahim? Kalau ada kiranya keluar dulu, kan itu akan menghalangi daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dampak bahayanya daripada silaturahim. Karena orang yang memutus tali silaturahim adalah seperti tadi saya sampaikan, ia tidak sadari sedang memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kelebihan daripada silaturahim adalah watsani idkhalus surur alaihim qad ruwiya fil khabar inna afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'mini. Artinya yang kedua, kelebihan silaturahmi itu membuat orang lain senang, membuat saudara kita senang ketika kita datang secara umum. Jangankan orang yang sedang susah tidak senang kita datangi, orang yang sedang senang pun mengharapkan kedatangan orang lain, karena tidak bisa orang akan senang sendirian. Walaupun di depannya penuh dengan bermacam-macam makanan, hidupnya digelimangi harta, tapi dia tidak bisa akan sendirian. Manusia pertama yang bagaimana menikmati kesenangan itu sendiri, Nabi Adam alaihissalam. Ketika ia di surga, di dalam kesendiriannya, fasilitas surga dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmatinya, tetapi Nabi Adam tidak bisa menikmati
kesenangan surga itu sendiri dalam kesendirian, sehingga diciptakannya Siti Hawa. Apalagi kita yang memang berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak, lalu kita mau menikmati kesenangan itu dengan sendiri. Hal yang sederhana saja, ketika kita mau tersenyum saja, mau tertawa saja sendirian, bagaimana rasanya? Kan akan dilihat sama orang lain, kapan dia mulai gila? Kalau dia tertawa sendirian, minimal kalau kita mau senyum pun ada orang di depan kita, baru kita bisa tersenyum. Nah, sehingga silaturahmi itu akan membawa daripada kebahagiaan bagi orang yang kita datangi secara umum, dan perbuatan yang sangat baik. Rasulullah SAW sampaikan, inna afdalul a'mal idkharus surur alal mu'min, bahwa sebaik-baik perbuatan adalah membuat orang lain bahagia terhadap sesama beriman lebih-lebih. Itu yang akan amalan yang sangat luar biasa. Makanya dalam pembahasan yang lain, bahwa ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain itu sangat luar biasa, pahalanya lebih besar daripada kita memberi orang cuma-cuma. Karena yang kita beri cuma-cuma itu belum tentu saat itu dia membutuhkannya. Tetapi ketika orang mau meminjam sesuatu terhadap kita, betul-betul ia sedang butuh. Mungkin saja sebelum dia datang kepada kita saja dia sudah berpikir terlebih dahulu 1000 kali. Lalu dengan perasaan yang bagaimana rasanya memaksakan diri datang kepada kita, lalu kita berikan pertolongan itu sendiri. Itulah kebahagiaan. Dan idkharus surur, silaturahim, ketika dia dalam kesendirian, lebih-lebih seperti tadi saya sampaikan, kondisinya yang dalam kesulitan, kondisinya dia dalam kesusahan, lalu saat itu kita datang, dan insya Allah itu akan membawa kebahagiaan. Dan bahkan kedatangan kita kepada seseorang di waktu susah itu lebih dikenang daripada kedatangan kita kepada seseorang di waktu senang. Cuman secara umum jamaah, kebiasaannya orang itu datang atau mendatangi seseorang dalam keadaan senang. Diingat, tetap diingat, tetapi kurang. Akan lebih berkesan dan lebih diingat sama orang ketika kita mendatangi orang tersebut dalam kondisi dia dalam kesulitan, dalam kesusahan. Nah, itulah dampak daripada silaturahim. Kita sedang melakukan satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu adalah amalan yang baik. Karena afdalul amal idkharus surur alal mu'min, bahwa sebaik-baik amal membuat orang lain bahagia. Tetapi jangan sampai keluar dari koridor agama kita membuat orang lain senang. Jangan sampai kita salah mengartikan, menafsiri idkharus surur ini. Kadang ada sebagian jamaah yang masih muda ini, kan yang penting buat orang lain senang, itu pahala, itu pekerjaan yang sangat baik menurut hadis. Lalu ketika ada kelompok-kelompok anak muda sedang duduk-duduk, lalu diberikan minuman, yang penting mereka senang, kata, itu keluar dari koridor agama. Atau bisa jadi pasangan muda-mudi misalnya, yang penting membuat orang lain senang, itu akan mendapat pahala, itu perbuatannya baik, itu keluar dari koridor agama. Yang dimasuk di sini adalah membuat orang lain bahagia mendapat pahala sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, silaturahim itu sendiri, as-salisu anna fiha
farhul malaikah li'annahum yarfahuna bisilaturrahim, bahwa silaturrahim itu akan membuat para malaikat pun akan bahagia, akan senang melihat orang-orang yang menjalin daripada silaturrahim. Karena dalam pembahasan keutamaan menjenguk orang sakit, ketika kita silaturahmi seperti tadi saya sampaikan kepada orang yang sedang susah, apalagi kondisinya lagi sakit dan orang itu orang baik, lalu kita datangi, lalu kita mendoakannya supaya cepat sehat, lalu saat itu kita pulang. Nah, mulai dari keluar dari rumah orang yang sakit itu, diiringilah oleh malaikat yang mendoakan, baca istighfar, yang meminta ampun kepada kita sampai kita ke rumah kita. Luar biasa. Malaikat sangat senang kepada orang-orang yang menjalin silaturahim. Apalagi seperti tadi, mendatangi dengan orang yang sedang sakit. Minimal kedatangan kita itu di saat itu meringankan bebannya. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, pertama jangan terlalu lama dan jangan jujur kalau kita datang kepada orang sakit. Apa istilahnya jujur? Misalnya yang kita jenguk penyakitnya persis seperti tangga sebelah kita, yang kemarin sakit seperti itu mati. Lalu kita jujur, oh sakit apa? Oh sakit ini. Oh kemarin tangga saya sakit seperti ini, 2 hari meninggal. Nah, itu tidak boleh. Kita harus memberikan semangat kepada orang tersebut, walaupun betul. Nah, apalagi setelah dia selamat, kita akan dikenang bagaimana kedatangan kita di waktu memberikan beban daripada saudara kita yang sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah al-mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, di dalam silaturahmi itu sendiri, warrabi'u anna fiha husnus sana minal muslimina alaihi, bahwa silaturahim akan juga membawa pujian terhadap sesama orang muslim. Artinya ketika orang menjalin silaturahmi, sekalipun ia tidak minta untuk dipuji, pasti orang lain akan memujinya. Waduh, dia sangat rajin. Kalau kita jangankan lagi senang, sedang susah, dia yang lebih dulu mendatangi kita. Itulah orang-orang yang rajin daripada silaturahmi, akan dia dipuji. Karena sebaliknya, bagaimana orang ketiga dia tidak rajin daripada menjalin silaturahmi itu sendiri, maka ia pun juga akan mendapat celaan dari sesama manusia itu sendiri. Karena dengan kita menjalin silaturahmi, maka itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti awal saya katakan tadi. Dan yang kedua, itulah akan juga bagaimana mendapat pujian daripada kita sesama manusia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengharap dipuji itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita dipuji, ada rasa kebanggaan di dalam diri, itu hal yang normal. Karena kalau orang dipuji lalu ia marah, oh, berarti itu menandakan jiwanya sudah tidak normal. Yang dilarang oleh agama adalah jangan kita berbuat sesuatu itu adalah mengharap pujian dari orang lain. Walaupun juga silaturahmi, jangan kita mengharapnya. Jangan kita mendatangi seseorang seperti tadi ketika orang sakit, kita datang dengan harapan bahwa kelak nanti ketika kita sakit, mereka pun juga akan datang kepada kita. Ketika kita sulit, mereka pun juga akan datang kepada. Bukan itu tujuan.
sekalipun kita tidak mengharapkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan bagaimana akan membalas seperti tadi, bahwa hal-hal kebaikan akan dibalas. Silaturahmi itu sendiri akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang balasan itu sendiri tidak bagaimana datang dari orang yang kita datangi. Mungkin saja balasan itu akan datang daripada orang lain. Oleh karena itu, kita yang dilarang oleh agama itu adalah bagaimana mengharap pujian orang lain. Tetapi kalau dipuji kita, maka di saat itulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan karena pujian mereka lalu pahala kebaikanku akan diambil, atau karena pujian mereka lalu amal ibadahku akan hilang. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, yang bagaimana membawa kelebihan daripada silaturahim adalah wal khamisu anna fiha idkhalul ghami alal iblis alaihi laknatullah, bahwasanya silaturahmi akan membuat iblis itu sendiri akan merasa susah. Iblis sangat benci kepada orang-orang yang menjalin silaturahim, karena ia senang bagaimana ketika melihat orang-orang yang memutus tali silaturahim. Jadi yang paling susah ketika ada pengajian hal-hal seperti ini, halal bihalal, yang paling susah adalah iblis laknatullah. Tidak bagaimana dia kesenangannya ketika umat Islam bersatu, ketika kita bagaimana memperkuat ukhuwah Islamiyah, disitulah bagaimana iblis akan susah. Dalam riwayat, sehingga ketika 1 Syawal begitu dibebaskan iblis ini dari kerangkengnya, setelah 1 Ramadan penuh dia diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk menghancurkan ibadah puasa atau ibadah di bulan Ramadan itu dengan bagaimana membuat keributan, membuat perpecahan, sehingga terjadilah di saat itu permusuhan. Nah, itulah baru iblis akan senang. Sehingga jangan sampai ketika kita merayakan takbiran, lalu di saat itu ada kesalahpahaman, terjadilah gontok-gontokan, sehingga putus tali silaturahim. Karena kita syawalan, lalu terjadi keributan, lalu terjadi tawuran, putuslah silaturahim, berarti gagal pendidikan Ramadan kita. Di situ iblis akan senang, malaikat yang akan susah. Tetapi ketika syawalan kita diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kumpul bareng, saling maaf-maafkan, diisi lagi dengan pengajian halal bihalal, di situ malaikat mendoakan, dan iblis baru dia akan merasa bagaimana kebingungan melihat kita semua bersatu, bagaimana menjalin dari silaturahmi itu sendiri. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, kelebihan daripada silaturahim itu sendiri, wasadisu ziyadatu fil umri, bahwa silaturahim akan menambah daripada umur seseorang. Tentang menafsiri daripada panjang umur, itu memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan memang umurnya yang dipanjangkan, karena ayat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, idza jaa ajalu, apabila datang ajal, wala yastaqdimu wala yastakhiru wala yastakhiru wastaqdimu. Nah, di sini apabila datang ajal, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu apabila sudah datang.
Sehingga sebagian ulama, kalau belum datang ajal itu, kita minta doa panjang umur, maka hak Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Dalam bagaimana riwayat ini sendiri, ketika seorang laki-laki ketika ia didatangi oleh malaikat maut, dia sedang menjalin silaturahmi yang padahal umurnya tinggal 3 hari lagi diperpanjang menjadi 30 tahun. Dan sebaliknya, ketika seseorang umurnya tinggal 30 tahun lagi, tetapi ketika dilihat oleh malaikat maut, dia sedang memutus tali silaturahmi, maka umurnya diperpendek menjadi 3 hari. Nah, sehingga silaturahim akan memanjangkan daripada umur kita ketika kita rajin menjalin silaturahim. Dan ada juga pendapat-pendapat yang lain tentang bagaimana yang dikatakan daripada panjang umur itu sendiri. Ada yang berpendapat walaupun dia umurnya pendek, tetapi dengan sesingkat umur itu dia mampu mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang seperti bagaimana orang yang diberikan umur-umur yang panjang. Sebagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat pendek, tetapi mengerjakan fadilah-fadilah amal-amalan yang berlipat ganda. Disitulah sehingga kita menjadi umur yang panjang. Begitu pula ketika manusia yang bagaimana ia di dalam umurnya yang singkat banyak dia kerjakan kebaikan, itulah hakikatnya daripada umur yang panjang yang dialami oleh imam besar kita juga, termasuk Imam Nawawi. Walaupun umurnya yang sangat pendek, riwayat menceritakan bahwa beliau hanya 35 tahun, tetapi karangan kitabnya yang sangat luar biasa. Jadi dia umurnya seperti orang yang berumur ratusan tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar bagaimana ada orang-orang yang berkata, aduh, saya baru 2 tahun saya merasakan hidup. Kenapa dia berkata baru 2 tahun merasakan hidup? Padahal umurnya dia sudah 50 tahun. Di saat itu karena dia baru 2 tahun, dia bertobat. Baru 2 tahun dia menjadi orang baik. Sehingga seolah-olah umurnya yang 50 tahun itu dia merasakan hanya baru 2 tahun. Nah, sehingga silaturahim bisa memanjangkan umur secara memang umurnya yang akan dipanjangkan, atau juga bisa jadi dengan silaturahim seseorang akan banyak bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelebihan yang ketujuh, wasabi'u barakatu fi rizki, bahwa silaturahim akan membawa daripada keberkahan di dalam rezekinya. Jadi dengan kita semakin rajin silaturahim, maka kita akan semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah makanan itu sendiri yang sangat berkah adalah menggambarkan daripada ketika makanan itu banyak tangan, artinya secara berjamaah dia nikmati. Baik kita yang didatangi oleh saudara-saudara kita, lalu kita kumpul bareng, sehingga rezeki yang ada di dalam saat itu banyak yang menerima, banyak yang menikmati, itu menandakan rezeki kita barokah. Seperti tadi, tentunya kalau kita memperoleh rezeki yang tidak barokah, seperti tadi di awal saya sampaikan, tidak membawa daripada ketenangan, tidak membawa rasa kebahagiaan, karena rezeki itu jauh daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita rajin
menjalin daripada silaturahim, itulah yang sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan rezeki-rezeki yang barokah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan, wasaminu sururul amwas, fa innal aba wal ajdad yasiruna bisilaturrahim. Bahwa yang kedelapan kelebihan silaturahmi adalah membuat keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua, ibu dan ayah, kakek-kakek kita, akan merasa bahagia ketika bagaimana keturunannya rajin daripada silaturahmi. Karena salah satu bagaimana berbuat kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung kembali tali silaturahim, terutama kepada keluarga orang tua kita dan juga kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Jangan sampai ketika bagaimana keluarga kita sudah meninggal dunia, lalu terputuslah daripada silaturahmi itu sendiri. Jangan sampai dengan hilangnya keluarga kita, orang tua kita, lalu silaturahmi itu putus dan tidak saling mengenal lagi. Sehingga pantas bahwa silaturahim itu akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jamaah al-mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, silaturahmi akan membawa kelebihan ziyadatu fil mawaddah, akan menambah rasa kasih sayang, rasa saling mencintai dengan saling mendatangi. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Artinya dalam pandangan Islam di sini adalah takarrub. Dengan kita saling takarrub, saling mendekat artinya saling bagaimana sering bertemu, maka disitulah timbul semakin adalah tinggi mawaddah, saling mengasihi. Kita tentunya ketika menemukan kenikmatan, yang paling pertama akan kita ingat adalah orang yang sering kali kita ketemu. Sangat sulit ketika kita mendapatkan satu nikmat, lalu orang yang tidak pernah ketemu itu yang kita ingat. Pasti yang sering kita ingat. Kalau kita punya makanan misalnya yang enak, ingat langsung kepada sahabat atau kepada keluarga yang sering ketemu. Tidak mungkin lalu kita akan ingat pada orang yang tidak sering ketemu. Nah itulah sehingga silaturahmi yang kesembilan adalah menambah daripada mawaddah, rasa kecintaan kita sesama manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir yang ke-10, silaturahmi itu sendiri wal ashiru, bahwa yang ke-10 ziyadatul ajri ba'da mautihi li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakara ihsanahum. Ia akan semakin bertambah pahalanya setelah ia mati. Kenapa orang yang silaturahmi dia akan bertambah pahalanya? Padahal dalam sebuah hadis disampaikan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Apabila seseorang mati maka putuslah semua amalnya. Sudah tidak ada hubungan lagi. Lalu ini orang sudah mati tapi pahalanya masih mengalir. Nah itu adalah salah satunya silaturahmi. Bukan saja illa bisalas, yang tiga itu saja. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh termasuk silaturahmi. Kenapa? Akan bertambah orang yang rajin silaturahmi semasa hidupnya, pahalanya setelah mati. Kullama dzakara ihsanahu. Karena selama seseorang yang masih hidup itu ingat kepada kebaikannya, lalu akan juga ditambah pahalanya. Andai kalau kita misalnya mendatangi saudara kita, sahabat kita, silaturahmi sambil membawa pisang atau membawa rambutan, membawa durian,
Setiap musim durian pasti kita diingat. Kalau sahabat saya itu masih hidup, pasti dia sudah datang ke sini bawa durian. Nah, walaupun kita sudah mati, diingat durian kita yang dulu yang masih hidup itu. Nah, itu ditambah lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Nah, sehingga silaturahmi ini adalah pensiun. Jadi bukan pensiun itu gaji saja. Pensiun pahala setelah kita mati ada. Setiap kebaikan kita diingat. Dan silaturahmi akan membawa selalu kebaikan. Nah, sehingga jangan sampai sebaliknya. Kita yang akan diingat itu adalah kejelekan yang pernah kita lakukan. Memutus silaturahmi. Dia itu tidak pernah datang kepada saya. Nah, persis dia seperti saudara saya. Ada orang lain yang memutus tali silaturahmi. Orang bertengkar, orang ribut karena masalah apa keluarga. Lalu dia ingat kepada keluarganya, kepada saudaranya yang sudah meninggal sekian tahun. Itu persis seperti saudara saya itu dulu itu. Yang 2 tahun yang meninggal itu persis sudah seperti itu. Dia tidak mau baikan. Nah, itu kan kejelekannya lagi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau kita berbuat satu kejelekan, sehingga hendaklah kita berbuat kebaikan. Supaya ketika diingat sama saudara kita, maka disitulah semakin bertambah juga kebaikan kita. Semakin ditambah kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita yang masih hidup tidak boleh mengingat kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal. Tetapi sudah menjadi kebanyakan manusia. Biasa yang hidup itu mengingat apa yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Tentunya kalau memang dia kebaikan yang ia lakukan semasa hidupnya, tentunya kebaikan pula lah yang akan diingat. Tetapi sebaliknya, ketika kejelekan yang ia lakukan, maka kejelekan itulah yang akan diingat. Oleh karena itu, kita mudah-mudahan dengan syawalan ini kita menjadi betul-betul manusia yang digolongkan minal aizin wal faizin wal makbulin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.